Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan berbagi informasi untuk ramalan di bulan Juni 2022. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kim Acan melihat lebih lanjut untuk sebuah zodiak yang akan diangkat Tuhan derajatnya. Waduh, pintu misteri itu banyak sekali ramalan rezeki-rezekinya ya. Ke kalian tujuannya apa, kenapa ada banyak? Ya kalau seandainya kalian tidak cocok di yang satu, siapa tahu ada keberuntungan di yang lainnya. Betul. Di zodiak ada, tanggal lahir ada, sio juga ada, wis to pokoke wakeh ngono ya Re ya. Waduh, gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat gitu ya Ki ya? Insya Allah sehat. Amin amin ya robbal alamin. Mas Jawir sehat? Mas Jawir juga sehat, pangestu. Waduh, terima kasih banyak Kim Acan. Banyak para subscriber yang berterima kasih dengan apa yang sudah Kim Acan bagi. Sama-sama. Baik itu ramalan, baik itu energi dari parfum sang jagat dan minyak kasturinya. Matur nembah nuwun karena banyak reaksi yang didapatkan ke arah yang lebih positif. Amin, ya Allah. Terlebih dalam hal ibadah. Amin ya Allah. Loh ya bener, karena Tuhan yang memberi Kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya niat doa dan ibadah, terus apa sing kate ngabulno? Betul. Nah, gitu ya Ki ya. Waduh, sehingga Mas Jawi dan Kim Acan pun juga berterima kasih untuk para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri yang sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih, like, komen, dan share-nya. Matur nembah nuwun, Masya Allah, tabarakallah. Begitu sangat bagus komen-komennya. Saling sahut menyahut. Saya lihat itu. Yang satu berdoa, yang satu mengaminin. Waduh, nikmat mana ya kau dustakan. Pertahankan seperti itu biar nanti terbawa di kehidupan kalian sehari-hari. Betul Ki. Harus dipertahankan, apalagi hal yang sangat baik. Nggak ada ruginya mengaminkan. Betul. Malah justru kalau kita mengamini doa seseorang, doa kita sendiri pun juga pasti akan mudah diijabah Tuhan. Betul. 2 kali lipat. Terus ya Ki ya. Nah, jadi makanya mari kita selalu berpikiran positif. Doa dari Mas Javi dan Kim Acan untuk kakak-kakak semuanya yang sudah bersama dengan Pintu Misteri, yang selalu gercep dengan video-videonya Pintu Misteri. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa, memudahkan kakak-kakak dalam mencari rezeki. Amin ya Allah. Diberikan selalu kesehatan, panjang umur. Amin ya Allah. Didatangkan rezeki-rezeki yang datang dari segala arah penjuru mata angin. Betul. Diberikan kemudahan dalam mencari solusi apabila sedang dalam suatu problem permasalahan. Amin. Dan untuk saudaranya Mas Jawi dan Kim Acan yang tak terlihat, matur nembah nuwun. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan proses untuk sebuah naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Pokoknya matur nembah nuwun, rahayu. Dan yang untuk parfum sang jagat dan minyak kasturinya, jangan lupa ikuti buku, mohon maaf, kertas panduannya. Di sini kan sudah ada cara penggunaan dan juga manfaatnya. Ojo sampai kalian menggunakan lain daripada yang lain. Maksudnya ini kalian tidak baca dulu dengan baik-baik terus kemudian asal pakai. Jangan begitu. Kalau kalian sudah membaca untuk manfaat dan cara pakainya ada yang dipertanyakan, jangan sungkan-sungkan, silakan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Order pun juga begitu, admin 1 dan juga admin 2. Gitu ya Ki ya. Untuk transaksi hanya melalui satu rekening BCA 3631366994. Untuk saudara semuanya yang sudah order baik itu parfum dan minyak kasturinya, jika kalian mendapatkan pesan semesta melalui mimpi dan tidak tahu artinya seperti apa, tanyakan pada admin yang membantu kalian saat kalian order ya Rek ya. Gitu ya Ki. Karena reaksinya ada bermacam-macam. Banyak banget. Nah, ada tambahan lagi buatan Ki. Parfum Sanjaga dan minyak kasturi ini tidak semua orang bisa membelinya. Karena parfum Sanjaga dan minyak kasturi ini dikhususkan untuk orang-orang yang
saya tarik untuk berbuat baik lagi untuk kedepannya, Betul. meningkatkan kebaikan untuk kehidupannya. Oh iya. Ya, jadi ada beberapa pembeli yang saya tidak ladenin karena belum saatnya kita bantu. Jadi admin 1 dan admin 2 saya bekalkan amalan untuk mereka bisa menseleksi orang-orang yang harus dibantu dan tidak bisa dibantu. Betul Ki Macan. Ya, parfum Sanjagat ini saya buat dan saya racik dengan doa-doa terbaik saya sehingga bisa membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang auranya amburadul itu bisa kita perbaiki. Amin. Yang auranya baik kita bikin bagus lagi, ya. Dan juga bisa membuat, kalau misalnya kalian mengalami non medis, bisa pakai ini. Menetralisir aura negatif dalam tubuh. Betul. Membersihkan aura negatif dalam tubuh. Banyak sekali efek-efek yang pertama kalian akan dapatkan nanti. Pertama dari mimpi, feeling lebih kuat, dan rasa sayang dan empati itu besar. Karena apa? Karena saya ciptakan gelangnya. Jadi satu paket itu akan kayak kasih gelang Tricakra, yang mana itu akan memancarkan 3 aura. Ya, aura pertama itu warna biru, ketenangan. Yang kuning keceriaan, yang hijau empati, kasih sayang yang tinggi. Betul. Ya, karena dengan ada kasih sayang yang tinggi, kalian pun bisa lebih berpikiran positif. Ya. Dengan warna biru ketenangan, kalau misalnya kalian mempunyai permasalahan yang berat sekali dan mengakibatkan mental kalian terganggu, dia akan lebih tenang untuk membuat diri kalian bisa menjalani permasalahan-permasalahan itu. Ya. Tapi kalau misalnya kuning, walaupun kalian banyak masalah segala macam, kalian akan lebih ceria. Ya. Jangan pernah pesan kalau misalnya kalian belum siap untuk ke hidup yang lebih baik lagi. Baik, Ki Macan, ada tambahan lagi Mbak Tengki? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela waktu istirahat kalian, masih menyempatkan diri menonton Pintu Misteri. Amin. Setiap hari. Alhamdulillah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mendoakan para saudara-saudara saya di luar sana supaya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin, ya Allah. Diberikan kesehatan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin, ya Allah. Dikuatkan lagi semangatnya untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin sifat dan karakternya untuk kehidupan ke depannya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera terkabul. Amin, ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, ya. Diangkat derajatnya, sehingga bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Semoga doa-doa baik ini diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin, saya melihat like, komen, dan share-nya. Kolom komentar yang saya lihat kemarin, alhamdulillah baik-baik semuanya. Pertahankan sifat itu, karena sifat baik akan mendapatkan hal yang baik pula. Amin. Ya, hasil Rogo Sukmo yang saya kemarin, di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Cilengsi, Bogor. Ya, itu atas izin Tuhan saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya merogoh sukmo ke sana, ke Sagittarius yang ada di Bogor. Cilengsi, Bogor. Ya, saya terawang, saya masuk di kehidupannya, dan ternyata itu ada gangguan jin dari sahabatnya sendiri, yang dulu sahabatnya sendiri dan sekarang menjadi musuh bebuyutan. Ya, di situ ada gangguan guna-guna yang mana membuat wajah dan kulitnya itu
gatal-gatal dan wajahnya jerawat yang sangat banyak sekali. Awalnya Sagittarius ini banyak disukain oleh disukain laki-laki, lawan jenisnya, ya. Banyak disukain sehingga sahabatnya ini iri dengki dengan si Sagittarius tersebut karena merasa tersaingi. Ya, itulah sifat iri dengki dari manusia itu melebihin jin. Jahatnya melebihi dari jin ya. Betul. Jadi mempengaruhi, akhirnya dia melakukan guna-guna dengan dukun di luar sana dan mengakibatkan si Sagittarius yang ada di Bogor tidak percaya diri akan jerawatnya saat ini. Jerawat ya gede-gede dan juga bernanah. Aduh. Ya, sudah berobat ke dokter dan hasilnya tidak ada perubahan. Iya. Ini udah berapa lama sih Sagittarius? Sudah 3 bulan yang sudah mengalami sakit ini ya di wajahnya. Sudah ada bopeng-bopengnya, bekas bintik-bintik hitam tuh banyak, merah-merah tuh banyak, sehingga dia tidak percaya diri untuk keluar karena penyakit itu. Dan sahabatnya sekarang udah jauh. Nah, sahabatnya mengontrol dari sosial media. Ya. Mungkin atas izin Tuhan semuanya saya datang ke sana, ke Sagittarius yang ada di Bogor. Saya angkat aura negatifnya, saya matikan bisa yang ada di dalam tubuh si Sagittarius, dan saya balikan lagi itu ke mantan sahabatnya ini. Oh, jadi biar merasakan. Ya, jadi merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya sendiri. Ya kan, siapa tahu mau coba-coba. Oh, lagi ikut ya. Coba-coba nggak apa-apa. Jangan mencobakan orang lain, ya coba-coba. Waduh, ini Ki Macan kemudian. Ya. Jadi jangan khawatir untuk si Sagittarius Bogor. Bantu saya dengan air wudhu dan doa. Insya Allah semua yang ada yang negatif dalam tubuh kami akan hilang sendiri dengan air wudhu itu. Amin. Ya, kebetulan dia orang Islam juga, jadi mudah-mudahan dia mendengar pesan dari saya Rogo Sukmo pas di dalam mimpi. Amin. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Biarkan Tuhan yang bekerja atas perbuatannya sendiri. Betul sekali. Jadi pesan yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat dari Sagittarius Bogor, ya. Hati-hati sekali kalian dengan yang namanya sahabat. Sahabat yang zaman sekarang itu sebenarnya tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Sahabat yang namanya balas budi. Nama sahabat balas budi kan zaman-zaman dulu, sekarang sudah hilang itu semuanya. Dengan teknologi semuanya hilang. Itu dulunya sahabat itu kebudayaan. Dulu itu. Ya, sekarang tidak ada yang seperti itu. Jadi apapun hal yang penting dalam hidupmu itu cukup kalian simpan sendiri. Jangan kalian ceritakan ke orang lain. Kebahagiaanmu, penderitaanmu disimpan sendiri aja ya. Biarkan kau yang menikmati, biar yang susah kau nikmatin, senang pun kau nikmatin. Bertemanlah dan bergaullah sewajarnya saja. Karena ada orang di luar sana yang tidak tahu kata terima kasih, dan ada orang di luar sana yang mempunyai hati busuk, sebusuk iblis. Jadi ini pelajaran yang kita dapat dari Sagittarius. Semoga zodiak-zodiak lain bisa mendapatkan hikmah pelajaran dari saudara kita Sagittarius. Betul sekali, karena sahabat itu kalau sudah, mohon maaf, pertamanya dia mengaku sahabat, tetapi hatinya kan kita juga tidak tahu, ternyata dia ada kebencian kepada kita, ada yang tidak suka, merasa tersaingi, kalah cantik ngono kali ya. Baiklah, untuk cerita Rogo Sukmonya banyak pembelajaran supaya kita bisa lebih waspada dan hati-hati lagi dalam memilih teman. Pesannya Ki Macan, jangan terlalu mengumbar kebahagiaan, jangan terlalu mengumbar kesedihan juga kita pada teman, karena kita tidak tahu apakah benar teman itu berempati ataukah teman itu benar-benar bahagia dengan kebahagiaan kita. Betul. Baiklah, untuk para penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komen nama, kota, dan juga zodiak, dan kemudian wajib di share ngoten.
Sudah di-share tapi belum di Rogo Sukmo, terus lakukan, karena Rogo Sukmonya Ki Macan pun juga sehari hanya bisa 1 ya Rek ya, tidak bisa banyak seperti dulu karena banyak hal yang dilakukan sama Ki Macan seperti pengisian parfum Sang Jagat dan minyak kasturi yang harus diisi satu persatu ini juga ya. Terus lakukan like, comment, dan share-nya. Insya Allah pasti nanti berjodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Juni di tahun 2022. Leres. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi di kehidupan kalian ke depannya. Ingat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Betul. Besar kesempatan kita untuk bisa merubah nasib dari sekarang dengan cara beribadah, berdoa, dan ikhtiar kita kerja keras. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras sampai saat ini, semangat ya, karena ada orang yang akan kamu bahagiakan di luar sana. Yang untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang putus asa, tidak bersemangat, lemas-lemasan, loyo, bukan, tidak menggairahkan hidupnya, bangkit. Jangan sampai kecolok jarum pentol untuk bangun ya, bangkit ya. Kapan lagi kalian harus membahagiakan orang-orang di luar sana. Jangan jadi beban keluarga. Jadilah tulang punggung keluarga yang bisa membantu keluarga, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Amin. Semangat ya Rek ya. Ojo loyo-loyoan. Ya, kita lihat ada berapa zodiak yang akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Juni. Ya, ada 5 zodiak. 5 zodiak yang akan diangkat Tuhan derajatnya. Kemungkinan besar, ya, potensi besar. 5 zodiak ini maknanya sangat besar sekali untuk di bulan Juni. Waduh, jadi ada 5 yang akan diangkat derajatnya di bulan Juni untuk zodiak ya. Kira-kira zodiak apa saja nanti yang terlihat? Ada berapa? 5. Aquarius. Alright, Aquarius yang pertama, number 1. Ya. Gemini. Waduh, langganan ya Ki ya. Gemini. Taurus. Taurus. Taurus juga. Keempat, Pisces. Wah, Pisces ini pun juga ada langganan juga ini ya, lumayan ini di bulan Sudah Juni. berapa? Ada 4 kurang 1 nih Ki. Ya, Sagittarius. Sepertinya Sagittarius ini lah sedang naik daunnya ya. Jadi siap-siap untuk zodiak Sagittarius akan banyak perubahan di bulan Juni nanti. Waduh, Sagittarius kira ya naik daun ini. Waduh, ternyata ada 5 zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Juni. Ini yang terlihat apa nih Kiki? Wow. Di sini kartu oracle saya gambar kakek-kakek tua. Ini perdukunan. Ya, artinya untuk kelima zodiak tersebut ya, yang sedang mengalami
di bulan-bulan lalu. Pemecatan, pekerjaannya, perceraian, putus cinta, kebangkrutan, hutang di mana-mana, diremehkan dari keluarga, direndahkan dari orang-orang, dijauhin dari teman-teman dekat, dikucilkan, diperbincangkan di perteman-temanannya, diomongin, direndahkan, sempat pengen bunuh diri. Akan itu semua, hutang di mana-mana. Waduh, titik terendah banget Ya, ini. hutang di mana-mana, makan pun susah. Waduh, Rek. Ya, mereka sudah menjalani ini lebih dari 5 bulan lebih, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya, di bulan Juni ini akan mengalami perubahan besar. Jadi hati-hati buat kalian, orang yang pernah kalian hina, orang yang pernah kalian kucilkan, orang yang pernah kalian omongin, kalian yang pernah rendahkan, suatu saat dia akan bangkit. Nah, waduh, tapi ini penggemblengannya lumayan lama, ada yang hampir 1 tahun, tapi kurang lebihnya ada yang 8 bulan, 5 bulan gitu ya Ki ya. Waduh, Rek, ternyata Tuhan nanti di bulan Juni akan menaikkan derajat kalian. Waduh, kemudian apa lagi Ki? Waduh, Ji, ngopi rumian. Oke, jadi penderitaan itu yang dia alamin di bulan-bulan kemarin. Ya, Sampai susah makan, Je. ya. Apa yang akan diangkat oleh Tuhan, derajatnya melalui apa? Kita lihat nanti di sini. Dari penerawangan saya, siapa tahu 1 atau 2 atau 3 langkah untuk kalian maju ke depan. Betul. Iya, yang pertama, kalian akan dipertemukan dengan orang-orang baru dan orang-orang baik yang akan membentuk kamu menjadi manusia sesungguhnya. Waduh, dipertemukan dengan orang baru, orang baik, yang dimana merekalah yang akan membentuk kamu menjadi orang yang sebenarnya. Ya. Waduh, Jadi orang-orang lama disingkirkan oleh Tuhan, dipertemukan dengan orang-orang baru, dengan pola pikir baru, dengan kemajuan yang baru. Yang orang-orang baru itu yang akan menasihatin kalian untuk posisi berikutnya. Kemudian apa lagi setelah dipertemukan dengan orang baru? Akan banyak perubahan besar yang saya lihat di sini melalui kategorikal. Ya. Mulai ada perubahan besar dari semangat, dari kerja kalian. Awalnya kalian bisa cuman skill itu aja, dan akhirnya nanti akan ada penambahan skill yang skill apa ya? Kemampuan, keahlian. Ya, keahlian yang tidak kalian pikirkan itu akan terjadi. Itulah kelebihan Tuhan yang Tuhan berikan buat kalian untuk menopang kehidupan kalian. Yang awalnya tukang bengkel, tiba-tiba kalian gugur di bengkel itu, tiba-tiba kalian mengikuti jejak langkah orang baru itu, akhirnya kalian bisa ke bengkel mobil. Dari awalnya bengkel motor, itu istilahnya ya. Jadi akan ada skill-skill baru untuk kalian nanti, untuk kehidupan kedepannya ya. Waduh, kemudian apa malih Ki? Mulai ada perubahan semangat dan skill. Akan ada orang baik yang akan menawarkan kalian pekerjaan, yang akan memberikan kalian tanggung jawab, kepercayaan di sini. Ya. Ada orang baik. Ada orang baik yang akan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan buat kalian. Memberikan pekerjaan berupa lebih tanda tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan sesuatu hal yang sangat besar berarti ya, kurang lebihnya ya. Waduh, apapun itu Rek, ya alhamdulillah. Kemudian apa malih Ki? Perlindungan. Di sini kartu oracle saya mengatakan perlindungan. Ya. Yang dulunya kalian ngedrop dengan kehidupan kalian, sekarang kalian lebih berani untuk menjalani kehidupan ke depan, berani melangkah dan berani untuk mengambil keputusan. Di sini yang saya lihat ya, ada orang yang akan meminjamkan modal untuk kalian tanpa bunga,
Wah. Tanpa imbalan apapun. Ada orang baik, bukan orang-orang lama, tapi orang-orang baru yang dia yakin kamu bisa mengembangkan bakatmu. Waduh, pinjaman tanpa bunga mana ya Ki ya. Waduh, tapi ini tadi Ki Macan bilang harus berani melangkah. Mungkin karena didekatkan dengan orang-orang yang baik, akhirnya ini membuat dia semakin berani lagi untuk melangkah dan memperbaiki. Kilo ya Rek ya, caranya Tuhan ya. Kemudian Ki. Iya, ini tadi yang dikhususkan untuk yang sedang putus, move on-nya susah sekali, ya, dan rumah tangganya hancur. Di sini akan dipertemukan orang baik juga yang bisa mengobati luka hatinya di saat luka hatinya terluka. Waduh, berarti luka karena sosok seseorang ya penggantinya ya seseorang juga. Betul. Ini seseorang ini yang lebih baik. Lebih baik. Masa Kak Keling ketawa. Memang kamu terluka hatimu ta? Baik, Macan. Kemudian apa lagi? Permasalahan hutang piutang, permasalahan tercampakkan, kebangkrutan, dan mengakibatkan ditinggalkan orang-orang yang disayangi dan harta-harta lenyap. Wow. Di bulan Juni sudah mulai kalian merintis sekecil demi sedikit. Dari usaha kecil-kecilan yang saya lihat di sini, tapi Tuhan memberikan berkat yang sangat besar sekali sehingga kalian bisa membayar hutang piutang dan memperbaiki perekonomian kalian. Jadi sangat bagus Ki. Iya. Dia jatuh karena hutang piutang yang banyak, tetapi walaupun dia usaha kecil tapi bisa membayar, itu kan kemungkinan besar kan perputaran uang di usahanya itu bagus. Iya. Waduh, semoga nanti kalau sudah selesai hutang piutangnya kan bisa mengembangkan usaha yang kecil itu jadi gede. Dan dia tidak malu dari usaha besar, dia merintis lagi dari bawah sampai ke atas, dia tidak malu gitu ya. Kuncinya ya memang jangan sampai malu, gengsi dihilangkan. Ya. Waduh, kemudian apa malih Ki? Ya, ini yang terakhir ya. Semua permasalahan, semua yang kalian takuti, semua yang kalian was-wasi dalam hidup itu akan terselesaikan dengan kartu ini. Bulan purnama, penyelesaian semua. Kompleks. Dan di bulan Juni akan mendapatkan hidup baru untuk 5 zodiak tersebut. Waduh, ini ternyata Ki Macan melihat adalah penyelesaian was-was, rasa takut, penderitaan, kepikiran, teror akhirnya bisa terselesaikan. Waduh, tetapi untuk zodiak apa saja? Zodiak yang 5 ini tadi, Rek. Kemudian yang tidak melupakan ibadah. Betul, tidak lupa ibadah, kerja keras. Kemudian apa mana tadi satu kali? Yang saya lihat di sini Mas Jawir ya. Semangat dia. Yang saya lihat di sini mereka yang 5 zodiak tersebut terpuruk, tapi tidak meninggalkan ibadah. Wah, kulo ya Rek. Ada yang terpuruk, tapi dia makin gila. Lah ya itu. Ini yang saya lihat ada yang terpuruk di 5 zodiak ini, tapi dia ibadahnya semakin kencang, tidak meninggalkan yang namanya ibadah. Di samping itu kan juga bekerja keras. Dan menjadi orang baik, membantu, sering menolong orang. Ada ya Ki ya. Menolong orang kan tidak harus dalam materi ya Ki ya. Tenaga, pikiran, itu pun juga bisa membantu orang. Oke. Waduh, mantap. Terima kasih banyak ini Ki Macan. Ini untuk melalui apa derajatnya si 5 zodiak yang terpuruk ini, caranya Tuhan itu berbagai macam gitu ya Ki ya. Tidak mungkin Tuhan akan mendatangi kita langsung. Ya caranya ini tadi didatangkan dengan orang-orang baik, digembleng, diajari dengan orang-orang yang baik. Bahkan ada orang baik yang mau berinvest tanpa bunga. Sebentar Mas Jaya. Untuk 5 zodiak ini ada pesan alam semesta untuk kalian. Setelah Tuhan angkat derajatmu nanti, tolong jangan masuk di lubang yang sama. Belajar dari kesalahan. Betul. Gengsi jangan tinggi. Selera hidup biasa saja. Jadi sehingga kalian tidak jatuh di lubang yang sama.
Betul, berarti kemungkinan besar kemarin kalian jatuh hanya karena gengsi dan selera yang terlalu tinggi. Bahasa gaulnya apa? Stylish. Ini bener kan? Stylenya terlalu hedon gitu kali ya. Iya. Dulu gaji 1 juta kalian bisa cukup. Sekarang gaji 5 juta malah nggak cukup. Apa yang salah? Bukan gajinya yang salah, gaya hidup. Ya. Akhirnya nasihatnya Ki Macan ini dengerin baik-baik, gaya hidupnya tidak perlu terlalu tinggi. Selalu ingat lebih baik daripada gaya yang tinggi, kita tabung wae. Mana ya Ki ya? Buat masa depan ya. Satu saat kita tidak tahu kita ada masalah apa, udah ada backupan. Betul sekali, matur nuwun ini Ki Macan untuk zodiak yang akan diangkat derajat Tuhan di bulan Juni 2022. Banyak pembelajaran untuk penontonnya Pintu Misteri. Semoga para penonton Pintu Misteri bijak melihat tayangan ramalan yang diberikan oleh Ki Macan ya, yang bagus diamini, yang jelek sebagai bahan waspada. Betul. Ini saatnya Mas Jawir mengingatkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus rek, pokoknya NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setiap yang kita inginkan maunya dikabulkan, kita tidak akan pernah tahu indahnya mendekati Tuhan bersama jutaan doa dan harapan. Betul juga ya Ki ya. Memang kok iso porek kok berdoa dikit langsung dikabulkan ya Ki. Ya, hindarkan manusia yang usahanya sedikit minta hasil setinggi langit. Ibadahnya tidak pernah, tapi kalau sekali berdoa sama Tuhan maunya memaksa. Itu juga boleh ya. Bukan kayak gitu konsepnya. Aku loh rek dengerin ya rek ya. Tetapi ya memang benar, dengan adanya sesuatu doa-doa yang terus kita panjatkan, itu kan secara otomatis bukannya hanya untuk yang terkabul. Kalau kita terus berdoa itu kan hati kita kan juga bisa tenang ya Ki ya. Selalu meyakini bahwa Tuhan itu segala-galanya. Waduh ya Rek ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan apabila Dia sudah berkehendak. Baik, matur nembah nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.